Oke. Ini pakai berdoa dulu nggak sih ini? Nggak ya? Oke guys, semua yang lagi pada nonton, ini kita lagi obrolan ID. Ini sesi keempat ya. Kita kali ini bakal ngomongin tentang influence ya. Influence dan style. Ya. Bentuk style. Dan style. Nah, kenapa kita undang Yoyo di sini? Karena nih Yoyo ini kan bisa dibilang salah satu drummer dengan style yang sangat khas, sound-nya juga khas, dan bukan cuman ada di era 90-an doang, tapi di era akhir-akhir 80-an juga Yoyo udah ngeband di Andromeda. The best drum. Lox Labor, the best drum. Andromeda sama apa, Yo? Yo, Andromeda sama apa, Yo? Andromeda sama sebelum Andromeda itu ada Majapahit namanya. Wah, udah ya. Lama dong bandnya. Jangan prasejarah. Ketawa. Mas Gil. Tanya di air. Hah? Mas Gilang. Alhamdulillah Gilang Ramadan hadir di antara kita. Mas, apa kabar? Mas Gilang. How are you, Mas? Kayak udah jadi pada gondrong jadinya. Dan kumisan. Bisa ciri khas. Ya. Yoyo mungkin bisa cerita dulu ya sama kita di awal ups. Ya mungkin awalnya akhirnya jadi siapa yang menginfluence lo, and then kemudian lo ngembangin style lo kayak apa kali ya? Gua mulai dari awal banget ya, waktu gua pertama ngeband itu memang yang dituju langsung festival gitu, ikutan festival. Jadi skill lah ya. Iya, latihan pokoknya harus perfect dan apa namanya, pada waktu itu tahun 87 ya, 87. Wow. Aku baru lahir. Belum lahir. Band gua pertama namanya Majapahit. Itu ikutan festival Lox Labor, tapi cuman penyisian doang, nggak sampai lanjut. Terus Umur piro tuh, Mas? Ya? Umur piro? Umur kalau 87 umur berarti umur berapa ya? 13 ya? Enggak. 12. Oh, serius 12, Mas? Iya. Sorry, 86 itu, 86. Terus lagi bareng baru bikin Andromeda band itu. Bikin Andromeda, dan pada waktu itu gue tuh sering banget lihat John Bonham, Neil Peart. Jadi ya dua orang ini yang menginfluence gue. Akhirnya secara otomatis pada waktu itu pengennya mainnya kayak mereka aja lah gitu. Terus udah John Bonham. Yang dibawain Andromeda waktu itu lagu-lagu Iron Maiden, Judas Priest kayak gitu-gitu. Metal lah pokoknya. Yes. Double pedal dong berarti, Mas ya? double pedal. Terus 87 habis gitu ikutan festival lagi Jawa Bali 88, terus ikutan lagi festival lagi 89, sampai akhirnya sempat dapat the best drummer. Ya. Dan pada waktu itu mungkin aku mikirnya gue bukan drummer yang memang jago mungkin ya, tapi gue mikirnya gue kepilih paling karena gue masih kecil aja waktu itu. Karena semuanya pada waktu zaman itu kan yang main band anak kecil itu kan jarang banget gitu. Orang, iya. Ya. Jarang banget. Karena waktu awal-awal aku latihan drum itu nyari temen yang seumuran tuh susah banget buat ngeband. Jadi akhirnya sempat dibikinin band keluarga gitu sama bokap gue. Tapi nggak berjalan lama, akhirnya ya udah harus cari teman-teman yang jauh lebih tua, dan akhirnya ya gaya hidupnya, pergaulannya keikut jadi
apa namanya Jadi tua. orang tuaan. Maksudnya waktu itu berarti ikut senengnya sama bude-bude gitu. Ya pokoknya gitu deh. Nah, terus udah gitu di Andromeda sendiri gue sebenarnya belum menemukan karakter ya, belum menemukan maksudnya cara bermain yang yoyo lah ya. Yang nyaman tuh kayak gimana gitu, karena pada waktu itu pas rekaman sama Andromeda, jadi pemenang festival finalis 10 finalis festival Lost Labor itu selalu dibikinin album kompilasi gitu. Ya. Yes. Album kompilasi gitu. Gua punya tuh albumnya. Terus udah gitu pas rekaman juga pengen sound drumnya, pada waktu itu tuh gue ngefans banget sama sound drumnya Om Teddy Sujaya, God bless. Jadi pas rekaman gitu pokoknya pesen ke operatornya, Mas soundku pokoknya snare-nya pingin yang tung gitu. Itu soundnya kayak gimana sih Mas, spesifiknya yang big open besar gitu Mas ya? Ya gitu ya, Album Lebar sih. kayak album semut hitam ya. Album ya. semut hitam. Nah kayak gitu, terus udah gitu. Nah pas zaman Andromeda gua tuh paling musuhan sama metronom. Jadi pas rekaman tuh metronom lari-lari terus. Sampai akhirnya gue belajar sequencer. Gue belajar bikin lagu pakai sequencer, otomatis kan jadi sering denger metronom. Terus udah gitu kalau pas mau tidur juga gue dengerin metronom sampai bablas sampai tidur. Nah ternyata itu sangat membantu buat gue, dan akhirnya metronom kayak ketanam di hati gitu. Wah, Mantap. Nah, sampai pada akhirnya Andromeda itu selesai tahun 93. Itu masa-masa udah depresi itu. Wah, gue nggak bisa ngeband lagi. Udah gitu pokoknya cari kesenangan sendirilah, kesenangan anak remaja pada waktu itu ya. Terus udah gitu 95 gua hijrah ke Jakarta. Terus udah gitu nongkrong di Potlot. Nah di Potlot itu banyak banget dapat ilmu. Karena pada zaman itu banyak ketemu musisi-musisi gitu. Kayak Lilo Klah, terus Imanes, terus Ivan Sleng, banyak deh pokoknya. Udah gitu kita selalu ngejam. Terus akhirnya kebetulan drummernya Imanes pada waktu itu lagi sekolah di Boston. Habis itu Iman nawarin, yuk mau nggak bantuin gue main di 4 kota, turnya Sleng, ada waktu itu namanya Tur Emas. Nah seumur gue nggak pernah main reggae kan, dan akhirnya mau nggak mau gue main reggae buat ngiringin Imanes gitu. Terus Pakai double pedal. Kenapa? Pakai double pedal. Nah, pas lagi latihan double pedal gue hilang dong. Ternyata disembunyi nama Ivan. Berisik banget. Potlot anti double pedal lah Potlot. Ya pokoknya gue bersyukur sih, banyak bersyukurnya kalau pada saat di Potlot itu nambah wawasan lah, banyak nambah wawasan. Terus kemudian 96 gue balik Surabaya. Pas balik Surabaya itu udah nggak mau main band lagi sebenarnya, mau kuliah aja deh yang bener gitu. Nah, kemudian baru ketemu anak-anak padi. Anak-anak padi. Udah ada padi tapi? Kenapa? Udah ada padinya atau belum? Belum. Pada waktu itu belum ada nama padi. Jadi Piyu, Ari sama Rindra dia bikin demo. Terus udah gitu Fadli ngajak, yuk ini ada temenku mau bikin band, dia butuh drummer.
Pas aku pikir-pikir lagi, ya emang panggilan gua di musik ya. Ya. Ya udah akhirnya begitu kita ketemu, kita langsung aransemen lagu yang ada di demo itu, udah jalan gitu aja, ngalir gitu aja. Berarti dari Jakarta balik ke Surabaya, Mas? Iya, balik ke Surabaya lagi. Oh. Balik ke Surabaya lagi, masuk UNER, kemudian ketemu anak-anak padi itu. Nah, sampai situ kan gue biasanya tuh main selama sama Andromeda selalu main kenceng kan, pokoknya powerful lah. Dan sampai sekarang gue kalau main pelan tuh nggak bisa. Gitu. Jadi kenceng speednya apa kenceng power ya? Kenceng powernya. Itu main pelan cuman di semua tak sama bagian interlude gitar aja tuh Mas yang pernah aku. Nah, iya itu dia. Tapi tetap ada dinamikanya lah. Yeah. Tetap ada dinamikanya. Nah, pada saat kita aransemen lagu-lagunya Padi, gue banyak terinfluence musik-musik baru dari anak-anak. Gue baru dengar YouTube, gue baru dengar Counting Crows, gue baru dengar Pearl Jam. Gitu. Jadi nambah lagi pengetahuannya, nambah lagi wawasannya. Akhirnya ya karakter menurut gue terbentuk begitu saja sih. Loh, Mas Gilang hilang. Ketemu sama teman. Nah, gitu. Ya enggak, lo kan bilang bahwa lo tuh terinfluence sama John Bonham dan menurut gue sih perjalanan lo tadi malah kepotong ya. Pada saat lo bermain, lo terinfluence sama John Bonham, lo permainan lo di Padi justru menurut gue soundnya dekat dengan John Bonham, tapi permainannya, stylenya itu banyak terpengaruh mungkin dengan yang referensi yang dibawa sama anak-anak Padi tadi kali ya. Iya benar. Enggak, Bonham itu menurut gue terinfluence spiritnya aja, spirit. Ya. Nah, tapi karakter lo gini, seorang Yoyo ini kan semua orang tahu lah, Yoyo itu senang dengan bass drum 24, lo jarang banget menggunakan tom-tom 8 inch, jarang banget. Malah menurut gue nggak pernah lihat gitu. Paling kecil lo 10, bahkan lo lebih sering 12, ada dulu, 13, tapi dijual 18, lo bisa. Ada 8 punya dulu tapi dijual udah. Ada 8 karena lo nggak butuh. Itu mau posan. Terus lanjut. Ya oke, lo kan semua orang bisa tahu lah style lo bermain sangat berbeda lah, bisa dibilang karakter sound lo yang khas. Beberapa album Padi yang lo mainin soundnya ya seperti itu. Ini soundnya sound Yoyo lah. Baru ketemu lagi gue seperti ini, mungkin obrolan kita yang dulu sempat gue ngobrolin tentang, gue ngefans banget dengan Rere. Kenapa? Karena Rere itu kalau bermain dengan siapapun soundnya Rere banget, dengan alat busuk sekalipun ya Rere, sound Rere-nya keluar. Nah ini Yoyo pun menurut gue soundnya, stylenya menurut gue sangat khas. Nah ini lo memang karena gini, gue, Hendy, Gabrian mungkin kita sering ngefans sama ini beda lagi, ngefans sama ini berbeda lagi. Entar Yoyo enggak gitu. Karena memang apa yang ngebentuk lo kayak gitu? Karena mungkin ya itu tadi, mungkin karena referensi gue yang terbatas itu, jadi gue main yang gue bisa aja gitu loh. Gue main yang gue bisa, terus udah gitu justru yang membentuk sound gue itu sebenarnya Stephen Santoso. Oke. Sound engineer. Lo jadi dia gitaris lo di Musik Kimia. Aduh, iya betul banget. Jadi pada waktu itu kita rekaman album pertama itu di Gins Petojo. Yes. Nah, Ari Lasso pasti tahu lah itu tempat itu. Sama Mas Rudra bukan? Menemukan. So pasti hafal tempat itu. Tapi kalau Pai lebih Triple M. Triple M ya, pecenongan ya. Tapi gue setuju loh. Gue setuju keterbatasan kita tuh
itu benar-benar berpengaruh besar impact-nya sama ciri khas yang terbentuk. Akhirnya membentuk ciri khas kita yang kuat gitu. Setuju. Ya kayak tadi Mas Yoyo bilang karena ya cuma dengernya itu aja ya pada akhirnya ya itu akhirnya bukan jadi kekurangan tapi akhirnya jadi kelebihannya Mas Yoyo yang Ya, Ya. Nggak kemana-mana ya. gitu. Jadi kuat. gue percaya sebenarnya kekurangan kita tuh ya ngebentuk ciri khas kita gitu. Setuju itu. Nah, tapi yuk, lo sendiri, kan lo tadi lo bilang bahwa lo anak padi ngeracunin lo terhadap referensi-referensi baru. Itu merubah permainan lo nggak sih? Mempengaruhi secara ini apa? Secara musikal. Jadi kita kan ngebentuk aransemen bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng dan influence dari band-band tadi tuh sangat mempengaruhi gitu. Gue mau nanya sama Mas Yoyo, Mas, Ya, kan udah merasa enak di udah nyaman lah main drum ya. Sekarang udah, gue punya karakter ini. Nah, sekarang tuh masih ngulik kah? Atau wah gue pengen belajar lick yang ini, pengen belajar yang ini? Apa masih gitu? Apa udah gue stop sampai di sini? Posisi sekarang. nah semenjak corona ini jadi ngulik lagi. Mau berkah ya Mas? Ada hikmah ya. jadi jangan ditiru lah kalau saya ini memang drummer pemalas gitu. Jadi karena memang apa namanya kebanyakan di jalan terus udah gitu apa namanya di rumah juga masih belum punya studio sendiri. Jadi apa namanya waktu buat ngulik udah nggak ada lagi gitu. Tapi Sorry aku cut. Tapi ya karena tau nggak yang kayak gitu. Kadang-kadang berdasarkan main musik ya, kadang-kadang nggak perlu latihan, you just got it. Ya. Iya beneran, karena akan ada orang yang iri gitu. Dan gue tiap hari latihan, tapi dia nggak latihan. Ya, setuju Mas. Bener nggak? Ya. Ada yang bilang ini. Aku ingat ada inputan dari Jacopo Serious. Wow. Man, don't practice too much, man. You sounding like practicing. Ya, setuju Mas. Jadi kaku. jadi yang penting rasa sih kali ya, yang main lebih Itu dia. itu sih. Smooth kriminalnya tapi juara Mas. Apa? Smooth kriminal. Smooth kriminal. Mas Yoyo, kalau ada 3 track padi yang menurut Mas nih gua banget gitu, apa Mas? 3 ya. Begitu Indah, Mahadewi, sama Hitam. Oke. Ya itu pada zamannya semua drummer Indonesia ngulik lagu itu sih Mas. Nah, kalau sering kan gue ditanya, Tapi bayangkanlah masa nggak masuk sih ah. bayangkanlah, ya kan disuruh pilih 3. Pilihannya 3 gimana dong? Nah, Kasih sampai nggak masuk begitu. Itu di tengahnya itu seperberapa sih? Gue nggak sama sekali loh, sampai sekarang juga nggak tahu seperberapa. Yang gue tahu itu cuman Stanky sama Sprempy soalnya. Siapa tuh Mas? Beneran. Shut up and play. Iya betul. Jadi Pio ngasih ritme kayak gimana, gue ikutin aja udah, kayak gitu aja. Ya. Nah, tapi kalau menurut Mas Yoyo, kita kan kalau gua ya, maksudnya gua nganggap Mas Yoyo ini salah satu drummer yang paling punya ciri khas yang emang salah satu drummer Indonesia yang paling kental gitu. Jadi sound, dari segi main, feel yang Mas Yoyo mainin itu menurut Mas Yoyo dari seberapa besar pengaruh influence itu jadi style Mas Yoyo? Apa ya, itu tadi sih, asal main aja sih sebenarnya. Jangan dipikir berarti ya. Jangan dipikir. Yeah. Jangan dipikir, rasain moodnya lagu ini kemana, itu dibawa.
itu yang kita mainin. Ya. Don't think, just play. Iya. Ya Mas Yoyo, sekarang gimana pengalaman Mas sama Erwin Gutawa yang selalu tukus plus itu? Menurutku Sound Mas paling beda di situ tuh. Iya, itu karena benar-benar di direct kan sama si Mas Erwin. Mas Erwin nggak doyan drum gede. Iya ya. Ada kejadian lucu waktu itu ini, gue main gantiin drummernya Omelet kan, ulang tahunnya Gigi waktu itu. Ada aku itu. Ada ya? Oh iya. Orkestranya Topati kan? Ya. Itu pas waktu latihan, gila nggak dapat ini. Apa namanya, singkup-singkupnya. Terus gue bercandain sama Topati kan, Tot, bagi ini dong kertas partitur. Lu bisa baca? Kagak gua tulis intro berapa kali, rap berapa kali. Udah tahu kan gue drummer buta huruf. Jadi suka ya gitu. Jadi kalau dulu itu karena memorinya masih full gitu, kalau denger ngulik lagu itu paling dengerin 2-3 lagu gitu udah langsung main gitu, bisa main. Harus beberapa kali memang. Ya, setuju. Meskipun lagu sendiri kadang-kadang kalau yang udah jarang dimainin gitu, kadang-kadang harus dengerin berulang-ulang gitu.